Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa, yang artinya bagi semua penyakit itu pasti ada obatnya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah menurunkan suatu penyakit, berarti Allah pun sudah menciptakan obatnya. Obat dari berbagai penyakit ini jangan kita katakan belum ada, tapi belum ditemukan. Karena pengobatan penyakit ini bisa dari medis atau di luar medis. Tausiah kali ini akan membahas tentang manfaat-manfaat daripada anggota tubuh binatang kucing hutan atau kucing bengal, atau lebih dikenal disebutnya adalah belacan. Yang diharamkan itu adalah menggunakan obat walaupun darurat yang diambil dari minuman keras atau homer, itu dilarang. Adapun sekedar untuk mengobati suatu penyakit dan obat-obat lain tidak mempan untuk mengobati penyakit, maka salah satunya boleh mengambil manfaat untuk pengobatan, yaitu mengambil salah satu anggota tubuh binatang belacan yang sangat besar manfaatnya. Walaupun binatang belacan ini sudah hampir punah karena keberadaannya sudah sangat jarang ditemukan. Ada sabda ulama yang mengatakan salah satu keistimewaan daripada binatang belacan ini, man akala lahmal aswad lam ya'mal fihi sihru. Barang siapa yang memakan daging kucing hutan atau daging belacan, maka dengan tujuan mengobati sihir, maka insya Allah sihir santet tidak akan mempan bagi orang yang telah satu kali mengkonsumsi daging binatang kucing belacan yang berwarna hitam. Itu adalah salah satu manfaatnya, dengan catatan tidak dibiasakan, cukup satu kali dengan tujuan untuk mengobati santet-santet yang dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, watihaluhu yasuddu alal istihadoh yakto'u haiduha. Limpa daripada binatang belacan atau kucing hutan ini bisa diikatkan kepada perempuan yang mempunyai penyakit pendarahan dari parjinya yang dinamakan istihadoh. Yang dinamakan istihadoh ini adalah darah yang keluar dari parji perempuan di luar masa-masa haid. Kan haid itu sedikitnya 1 hari 1 malam, biasanya 7 hari 7 malam. Masa banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Si perempuan ini ternyata 16 hari 17 hari masih mengeluarkan darah dari parjinya, maka itu bukan darah haid. Sebab darah haid itu keluarnya cuma 15 hari 15 malam. Yang ke-16 hari dan selanjutnya itu dinamakan darah istihadoh. Maka darah istihadoh ini bisa diobati ke dokter. Juga salah satu manfaat limpa daripada binatang kucing belacan ini bisa dimanfaatkan dengan cara diikatkan ke pinggang perempuan yang mengalami pendarahan darah istihadoh. Insya Allah akan diberikan kesembuhan. Yang ketiga, wa ainahu idza jaffafata wa tabahhara bihima insanun lam yatlub hajatan illa kudiyat. Manfaat daripada mata binatang kucing hutan ini, apabila sudah disembelih, diambil matanya, lalu dikeringkan, setelah dikeringkan lalu dibakar. Setelah dibakar kering, maka abunya bisa dibawa kemana-mana. Apabila mereka menginginkan sesuatu apapun kepada orang lain, pasti akan terlaksana.
ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini seperti mistis karena memang ini ulama telah melaksanakannya, salah satunya dengan pengobatan tersebut. Yang keempat, wa qalbuhu yasuddu fi qit'atin min jildihi pamanistas habahu lam tadfar bihil a'da. Lalu apabila kita mempunyai atau telah menangkap seekor binatang belacan, kucing hutan, bukan kucing kampung, bukan kucing piaraan, lalu hatinya diambil. Setelah hatinya diambil, lalu dibungkus dengan salah satu bagian kulitnya, lalu dibawa kemana-mana. Insya Allah ketika mengalami berbagai pertandingan pun, orang ini tidak bisa dikalahkan oleh saingannya, oleh musuh-musuhnya. Lalu selanjutnya, wa miraratuhu manik tahala biha yaro fil laili kama yaro fin nahar. Empedu daripada binatang belacan ini bisa dimanfaatkan juga, bisa dipakai sifat. Ambil empedunya, lalu dipecahkan empedunya, lalu cairan empedu ini bisa kita jadikan sifat. Insya Allah mata yang tadi penglihatannya buram akan semakin jelas, walaupun melihat di waktu malam akan jelas seperti penglihatan di waktu siang. Selanjutnya, wadamuhu idza tuliya bihi al-qadib wal jima fa innal maf'ul yuhibbul fa'il hubban syadida. Darah daripada kucing hutan apabila telah dipanaskan lalu dioles kepada bagian-bagian tertentu bagi seorang pria, lalu setelah dioles dengan darah binatang belacan ini, anggota tubuh si pria ini bersetubuh dengan istrinya, maka si istrinya akan semakin cinta kepada suaminya. Lalu selanjutnya, wa in sakobihi sohibul judam tanfa'hu. Apabila kita mengalami penyakit kulit yang sulit diobati, sudah ke berbagai dokter penyakit kulitnya ternyata tidak sembuh-sembuh. Ini ada salah satu pengobatan. Walaupun pengobatan ini sangat sulit untuk mencari bahannya, yaitu harus menangkap seekor kucing belacan, kucing hutan. Setelah mendapatkan, lalu disembelih, lalu diminum darahnya, darah kucing hutan ini. Insya Allah penyakit buduk, penyakit kurap, penyakit kulit-kulit yang lain bisa diobati. Kalau istilah orang Sunda, kucing hutan atau belacan ini dinamakan meong congkok. Itu sangat bermanfaat. Walaupun meong congkok menurut bahasa Sunda itu sudah jarang ditemukan. Lalu selanjutnya, wa in syariba minhu ihsanun ahabbat hunisa. Apabila seorang suami ada keretakan dalam rumah tangga karena memang suaminya mungkin selingkuh, ketahuan sama istrinya, lalu istrinya membencinya. Salah satu jalan keluarnya agar terjadi hubungan yang harmonis, si istrinya yang sempat membencinya agar mencintai kembali, seorang suami bisa mengambil atau menangkap seekor meong congkok ataupun belacan, lalu diminum darahnya. Insya Allah istrinya yang tadinya membenci akan semakin mencintai kembali seperti asal mulanya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, wa miraratul aswad wa miraratud dujajah as-sauda idza jaffafata waqtahala bihima ma'al kahli doharo lahul jinnu wa khodamuhu. Ada juga empedu binatang kucing belacan atau empedu ayam jantan. Ini ada dua empedu binatang, yang satu sulit ditemukan tapi yang satu masih banyak ditemukan, yaitu empedu daripada kucing belacan yang berwarna hitam maupun empedu ayam jantan tapi yang berwarna hitam. Apabila empedunya ini dijadikan sifat, lalu setelah itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pernah disifat alisnya dengan empedu
binatang belacan atau dengan empedu ayam jantan yang berwarna hitam, insya Allah orang tersebut akan bisa melihat jin, dan jin tersebut akan takluk, akan tunduk di hadapan orang yang pernah menggunakan sifat dari empedu kedua binatang ini. Ini bukan mistis, tapi penelitian para ulama. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah yang terakhir membahas tentang keistimewaan dari bagian-bagian tubuh binatang belacan atau kucing hutan atau meong jongkok, kalau istilah Sunda, besar manfaatnya. Silakan setelah menyimak video ini bisa disebarkan, bisa di-share kepada yang lain, agar orang lain yang ada di sekitar kita bisa mengetahui manfaat daripada anggota bagian tubuh belacan atau kucing hutan atau meong jongkok ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.